Kabar gembira datang dari pusat pemerintahan. Rencana kenaikan gaji ASN dan pensiunan tahun ini mencapai 20 disertai rapel yang akan dibayarkan pada awal hingga pertengahan September, sebuah kebijakan yang bukan hanya berdampak pada daya beli, tetapi juga mengandung dimensi politik dan ekonomi yang tak kalah penting. Namun, ada sejumlah fakta yang belum banyak diketahui publik, mulai dari mekanisme pencairan sumber dana hingga strategi fiskal jangka panjang pemerintah. Pastikan Anda menonton video ini hingga akhir, karena kami akan membongkar detail, teknis, dan analisis yang tidak Anda dapatkan di pemberitaan singkat televisi. Suasana rapat di gedung DPR RI kemarin terasa sedikit berbeda sorot. Lampu kamera memantul di meja panjang berlapis kayu, sementara Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia, duduk tegak dengan map tebal di hadapannya. Pertanyaan dari salah satu wartawan memecah kesunyian. Apakah pemerintah mempertimbangkan kenaikan gaji PNS? Untuk tahun depan, Bu Sri Mulyani tersenyum tipis, lalu menjawab dengan nada hati-hati. Fokusnya hari itu memang pada kebijakan ekonomi, makro, dan yang pokok-pokok kebijakan fiskal, namun ia tak menampik bahwa rencana kenaikan gaji aparatur sipil negara ASN sudah masuk radar kebijakan, dan kabar itu pun akhirnya resmi berhembus kencang. Mulai tahun 2025 gaji ASN dan pensiunan direncanakan naik sekitar 20%. Tak hanya itu, ada bonus manis berupa rapel gaji yang akan dibayarkan antara tanggal 1 hingga 15 September 2025. Mencakup selisih gaji dari Januari hingga Juli, pemerintah berencana menjalankan skema pembayaran rapel ini dengan dua metode: sistem otomatis bagi ASN aktif yang gajinya disalurkan lewat rekening terdaftar, serta sistem manual untuk daerah-daerah tertentu yang masih menggunakan pengajuan dokumen fisik. Bagi para pensiunan, Taspen akan memegang peran kunci. Dana pensiun yang dibayarkan tak hanya berasal dari iuran rutin, tetapi juga dari hasil investasi dan bunga yang dikelola lembaga tersebut. Menurut pejabat Taspen, kinerja investasi tahun ini cukup solid, sehingga likuiditas untuk pencairan dipastikan aman. Kementerian Keuangan telah menyiapkan sekitar 49 triliun rupiah untuk paket kenaikan. Ini mencakup ASN pusat, daerah, TNI, Polri, serta pensiunan. Paket ini juga disandingkan dengan stimulus gaji sebesar 24,44 triliun rupiah untuk menjaga daya beli masyarakat. Belanja pegawai pemerintah memang menjadi salah satu komponen terbesar dalam APBN tahun ini saja. Alokasinya mencapai 4,84 triliun rupiah atau naik 21% dari produk domestik bruto. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa kenaikan gaji ASN 2025 akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi. Fokus kita tetap pada efektivitas birokrasi dan adaptasi pola kerja berbasis teknologi, ujarnya. Di balik euforia kenaikan gaji, ada PR besar yang tidak bisa diabaikan. Sri Mulyani mengungkapkan bahwa beban anggaran pensiun ASN ke depan akan menembus 9,76 triliun rupiah, setara hampir 27% dari APBN 2025. Saat ini seluruh pembayaran pensiun masih ditanggung pemerintah pusat meskipun banyak ASN direkrut di daerah. Menurut Sri Mulyani, sudah waktunya pemerintah daerah ikut menanggung beban ini sembari memperkuat pendapatan asli daerah agar tidak hanya bergantung pada transfer pusat. Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi bahkan menyebut beban pensiun sebagai bom waktu fiskal yang bisa mengganggu pembangunan dan pelayanan publik jika tidak dikelola sejak dini. Sementara para ASN bersiap menerima rapel, para hakim mendapat kejutan lebih besar. Presiden Prabowo Subianto menjanjikan kenaikan gaji hingga 280% bagi hakim paling junior, sebuah lompatan luar biasa mengingat gaji hakim tak pernah naik selama 18 tahun terakhir. Prabowo menegaskan ini bukan bentuk memanjakan hakim, tetapi strategi untuk memperkuat benteng terakhir keadilan di negeri ini. Daripada uang negara dicuri koruptor, lebih baik untuk menambah upah hakim, tegasnya. Mahkamah Agung menyambut positif, namun mengingatkan agar para hakim tidak terjebak gaya hidup. Hedon kenaikan ini harus diiringi peningkatan kualitas putusan dan integritas, ujar juru bicara Mayanto. Meski gaji hakim akan melonjak, sejumlah akademisi dan mantan hakim mengingatkan bahwa gaji tinggi tak otomatis membasmi korupsi. Mantan hakim konstitusi Aswanto menilai integritas jauh lebih krusial. Banyak hakim yang sudah bergaji tinggi tetap bisa tergoda oleh suap, bernilai ratusan kali lipat gajinya, ujarnya. Komisi Yudisial pun berharap bisa dilibatkan dalam pemeriksaan
Integritas hakim, terutama saat promosi jabatan, merit system harus berbasis integritas, bukan sekedar kompetensi teknis. Tegas Wakil Ketua Komisi Yudisial Sukma Violeta, tidak sedikit yang menilai bahwa kebijakan kenaikan gaji, ASN dan pensiunan ini punya aroma politis janji kampanye Prabowo tentang peningkatan kesejahteraan. Aparatur negara menjadi salah satu magnet. Dukungan publik beberapa pengamat menilai realisasi cepat kenaikan gaji ini lengkap dengan rapel September bisa menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin menjaga popularitas sekaligus memompa konsumsi rumah tangga jelang akhir tahun. Selain itu, UU ASN terbaru yang disahkan tahun ini juga membawa perubahan signifikan dalam skema karier, tunjangan, dan reward. Dalam aturan baru, pemerintah daerah diperbolehkan memberikan insentif khusus bagi ASN berprestasi, sehingga daerah dengan APBD besar seperti DKI Jakarta, Kalimantan Timur, dan Papua berpotensi menawarkan paket remunerasi jauh di atas rata-rata nasional. Kementerian Pan-RB dikabarkan tengah merancang skema reward nasional bagi ASN teladan yang berprestasi di bidang inovasi, layanan publik, efisiensi anggaran, dan keberhasilan mencapai target pembangunan daerah. Bentuk reward bisa berupa tambahan tunjangan, pelatihan luar negeri, hingga promosi dipercepat, dengan kombinasi kenaikan gaji pokok rapel, insentif daerah, dan peluang reward. Tahun 2025 bisa menjadi momen emas bagi ASN dan pensiunan, namun seperti diingatkan banyak pihak, kenaikan gaji hanyalah satu sisi koin. Sisi lainnya adalah tanggung jawab, moral, dan integritas yang semakin besar. Pemerintah memastikan bahwa mekanisme pencairan rapel gaji dan pensiun kali ini akan dibuat sesederhana mungkin. Bagi ASN aktif, sistem pembayaran otomatis akan berjalan melalui rekening gaji yang terdaftar di bank-bank penyalur. Artinya pada periode tanggal 1 hingga 15 September 2025, dana rapel akan masuk tanpa perlu pengajuan tambahan. Namun bagi ASN yang bertugas di daerah terpencil atau wilayah dengan keterbatasan infrastruktur, perbankan skema manual tetap berlaku. Artinya bendahara, instansi harus mengajukan dokumen pencairan rapel secara fisik ke kantor kas negara atau melalui kantor perbendaharaan setempat. Untuk pensiunan, Taspen akan memproses pencairan melalui jalur reguler yang sudah terintegrasi dengan sistem data pensiunan. Dana tidak hanya bersumber dari APBN, tetapi juga dari hasil investasi portofolio Taspen, mulai dari obligasi pemerintah, deposito, hingga instrumen pasar modal, yang memberikan imbal hasil positif. Pejabat Taspen menegaskan, manajemen investasi yang hati-hati membuat cadangan dana aman, sehingga tidak ada risiko keterlambatan pencairan, likuiditas terjaga, imbal hasil sehat, pencairan lancar. Ujarnya rapel ini mencakup selisih gaji dari Januari hingga Juli. Bagi pensiunan, jumlah rapel akan menyesuaikan berdasarkan golongan terakhir sebelum pensiun dan persentase kenaikan yang berlaku. Kenaikan gaji ASN dan pensiunan diyakini akan menjadi booster konsumsi rumah tangga dengan jumlah penerima yang mencapai jutaan orang. Suntikan dana ini diharapkan memperkuat daya beli, terutama di sektor retail, kuliner, dan jasa. Ekonom menilai langkah ini bisa menambah pertumbuhan ekonomi hingga 0,203% pada kuartal keempat 2025. Namun di sisi lain, Bank Indonesia akan tetap memantau potensi inflasi akibat lonjakan konsumsi mendadak. Secara politis, pencairan kenaikan gaji yang tepat waktu, apalagi dengan tambahan rapel September, akan menjadi poin plus bagi pemerintahan Presiden Prabowo. Janji kampanye tentang peningkatan kesejahteraan aparatur negara akan terbukti bukan sekedar retorika. Namun oposisi tetap melancarkan kritik. Beberapa anggota DPR tuh mengingatkan bahwa kebijakan ini harus dibarengi reformasi birokrasi yang serius, bukan hanya menaikkan gaji tanpa evaluasi kinerja. Di media sosial, warganet membandingkan kebijakan ini dengan periode pemerintahan sebelumnya. Sebagian memuji langkah cepat, sebagian lainnya mempertanyakan keberlanjutan fiskal. Di tengah beban pensiun yang menggunung, UU ASN yang baru saja disahkan membawa sejumlah perubahan penting. Salah satunya, pemberian ruang bagi pemerintah daerah untuk menambah tunjangan berbasis kinerja dan daerah. Hal ini berarti ASN di daerah kaya sumber daya seperti Kalimantan Timur, Papua, atau DKI Jakarta bisa menerima paket remunerasi jauh lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. UU ini juga memperkuat merit system, memastikan promosi jabatan dilakukan berdasarkan kinerja, integritas, dan kompetensi, bukan sekedar masa kerja. Dalam konteks kenaikan gaji,
Regulasi ini memberi sinyal bahwa masa depan ASN akan semakin bergantung pada prestasi nyata. Pemerintah sedang mempersiapkan program penghargaan nasional untuk ASN teladan, bentuknya beragam, tambahan tunjangan kinerja hingga 20%, kesempatan pelatihan di luar negeri untuk bidang spesifik, promosi, jabatan lebih cepat bagi yang memenuhi indikator. Prestasi skema ini diharapkan menjadi pemicu motivasi, sehingga kenaikan gaji tak hanya menambah penghasilan, tetapi juga mendorong kinerja yang lebih baik. Kenaikan gaji, baik bagi ASN maupun hakim, hanya akan efektif jika dibarengi pengawasan yang ketat. Pemerintah berjanji akan menindak tegas pelanggaran integritas termasuk gratifikasi, suap dan penyalahgunaan jabatan. Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sepakat untuk melakukan cek integritas bagi hakim yang mendapat promosi, bahkan rencana sanksi baru mencakup pencopotan jabatan dan pemotongan tunjangan bagi pelanggar. Presiden Prabowo menegaskan, gaji besar berarti tanggung jawab besar. Siapa yang melanggar kita tindak. Meski tahun ini kenaikan gaji bisa dibiayai dengan aman, tantangan jangka panjang tetap menghantui. Beban pensiun yang hampir menembus 9,76 triliun rupiah menjadi alarm keras. Pemerintah tengah mengkaji opsi pembagian beban pensiun antara pusat dan daerah. Selain itu, ada rencana reformasi sistem pensiun agar sebagian pendanaan berasal dari skema iuran wajib ASN yang dikelola secara terpisah. Kebijakan ini bukan sekedar soal angka, di baliknya ada pesan moral bahwa negara menghargai pengabdian. Dari guru di pelosok Papua, dokter di perbatasan Kalimantan, polisi lalu lintas di kota besar, hingga hakim di pengadilan negeri, semua adalah pilar penopang republik. Dengan kenaikan gaji dan tunjangan, pemerintah berharap kualitas pelayanan publik melonjak. Tak ada lagi keluhan berlarut di meja birokrasi, tak ada lagi warga yang harus membayar uang pelicin untuk mendapatkan haknya. Tahun 2025 berpotensi menjadi tahun emas bagi ASN dan pensiunan, dengan kenaikan gaji pokok sekitar 20, Rappel September, insentif daerah, reward prestasi, dan reformasi regulasi, kesejahteraan, aparatur. Negara berada pada titik tertinggi dalam satu dekade. Terakhir namun, seperti diingatkan banyak pihak, kenaikan gaji hanyalah awal tantangan. Sesungguhnya adalah bagaimana menjaga integritas, meningkatkan produktivitas, dan memastikan setiap rupiah yang dibayarkan negara kembali dalam bentuk pelayanan publik yang lebih baik di sebuah kesempatan. Presiden Prabowo berkata lantang, kita tidak boleh puas hanya karena gaji naik. Kita harus membuktikan bahwa kenaikan ini membawa perubahan nyata bagi rakyat jutaan ASN dan pensiunan. Kini menanti momen tanggal 1 hingga 15 September 2025, ketika janji politik, kebijakan fiskal dan harapan akan kesejahteraan bertemu dalam satu transfer dana ke rekening mereka.